FPI lagi dialog, emang ada di TV? FPI tulis surat, emang masuk di TV? Nggak ada. FPI demo damai sambil tahlil zikir, ada di TV? Giliran ngegerebek baru masuk TV. Kami turun di Aceh, 1.300 laskar FPI termasuk dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur ini hampir 400 pemuda kami kirim ke Aceh pada saat terjadi tsunami. 4 bulan kita kerja, 100.000 mayat kita evakuasi. Kita cari mayatnya, masukkan ke kantong mayat, sholatkan, kuburkan. 100.000 mayat. Ada masuk TV? Nggak ada. Turun di Padang, turun di Jogja, turun di berbagai daerah bencana, bangun sekolah-sekolah darurat, bikin dapur-dapur umum saudara, buat juga kesehatan gratis untuk para pengungsi. Ada masuk TV? Tapi giliran FPI lagi ngemplang di Berat, masuk TV. Tiap hari disetel saudara. Kejadiannya sekali, disetelnya tiap hari. Udah 5 tahun masih disetel lagi. Tinggal orang Jawa Timur yang gak tahu apa-apa, kok FPI ngemplang melulu tiap hari ya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, ini adalah perjuangan. Ini namanya perjuangan, dinamika, nggak apa-apa. Memang kami tidak punya TV, kami tidak punya radio, kami tidak punya media. Tapi yakinlah, kalau ada orang yang membenci FPI karena salah informasi, kami yakin begitu suatu ketika dia mendapat informasi yang benar, kebenciannya akan hilang. Kalau dia benci karena salah paham, kami yakin suatu saat begitu salah pahamnya hilang, kebenciannya akan ikut hilang, saudara. Pemerintah, kita bukan musuh negara, kita bukan musuh tentara, kita musuh kezaliman, kita musuh kecurangan, kita musuh kemunafikan, kita musuh segala kejahatan. Betul? Betul? Nggak ada kompromi saudara. Melawan kezaliman, kemunafikan, kejahatan, tidak ada kompromi. Kalau ada mengatakan, Habib Rizik, bisakah ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi? Saya katakan sekali lagi, rekonsiliasi hanya bisa berdiri atas dasar niat dan tekad yang baik ya kawan. Tapi kalau rekonsiliasi berdiri atas dasar kecurangan, kezaliman, kejahatan, saudara, tidak mungkin. Nah, jadi selama pemerintah baik, kita akan apresiasi, kita akan terima kasih. Tapi kalau mereka membuat aturan-aturan yang merugikan rakyat, yang merusak agama saudara, yang menghancurkan akhlak, wajib untuk kita lawan. Tidak boleh kita diam ya kawan. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI, berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan. Sederhana. Membaca draft terakhir yang ditandatangani oleh Presiden soal Omnibus Law, dan kita sedang mengkaji ayat per ayat, kata per kata. Nah, sebab FPI ini punya kebiasaan, dia tidak akan bersuara sebelum dia baca. Dia tidak akan bergerak sebelum betul-betul dikuasai materinya. FPI ini nggak bakal mengajukan apapun, apakah itu keberatan atau menerima, sebelum kita memahaminya secara komprehensif. Alhamdulillah tim itu saat ini dipimpin oleh Pak Haji Munarman, yang kebetulan punya kapabilitas dan kemampuan dalam soal bidang hukum maupun ketenaga kerjaan. Insya Allah nanti bisa kita kaji bersama, kita bisa berjuang bareng, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk ini saya hanya punya satu paragraf kalimat yang ingin saya sampaikan. Di negara-negara sosialis komunis, pada umumnya cari duit susah, tapi pajak rendah. Ada keseimbangan. Cari duit susah, pajak rendah. Itu ciri-ciri sosialis komunis. Sementara di negara-negara liberalis kapitalis, cari duit gampang, tapi pajak. Bukan ke sumur mayatnya saudara, biadab. Sudah sampai di situ saudara. 100 muslimah kita, mereka tangkap, mereka tawan, mereka telanjangi, bukil tanpa pakaian di tengah kota Poso saudara. Mereka arak saudara, dengan tarian-tarian adat mereka, dengan minuman keras, mereka arak, mereka perkosa rame-rame, biadab. Ya Allah, saudara, muslim di sana cuma 20%.
Mereka 80% saudara. Mereka perlakukan kita dengan biadab. Tapi begitu laskar Islam turun dari Al-Khairat yang dipimpin oleh Habib Segaf, saudara, daripada keturunannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pimpinan Al-Khairat, kemudian datang FPI dengan ribuan laskarnya saudara, datang kelompok-kelompok laskar yang lain. Kita bertempur 7 hari 7 malam di tengah kota Poso saudara. Ya, begitu kita masuk kota Poso, perempuan-perempuan Kristen silakan keluar dari kota Poso. Mereka kita jamin keamanannya. Anak-anak kecil silakan keluar dari kota Poso, kita jamin keamanannya. Orang-orang tua yang tidak berdaya, warga sipil yang tidak bersenjata, tidak terlibat dalam pembantaian umat Islam, silakan keluar. Kita berikan waktu 2 kali 24 jam untuk mereka meninggalkan kota saudara. Setelah itu kita tidak tanggung jawab. Adapun Laskar Kristus Brigade Mahuni saudara, kelelawar hitam yang semuanya membantai umat Islam, kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari 7 malam pecah perang di kota Poso. Polisi lari, tentara lari, ribuan orang Kristen mati saudara. Mereka lari terbirit-birit ketakutan, teriak-teriak minta tolong kepada Amerika, minta damai ke pemerintah pusat. Biadab. Cuma 7 hari 7 malam mereka berkelimpangan jadi mayat saudara. Ya, ribuan orang Kristen mati saudara. Cuma liciknya mereka foto mayat-mayat mereka digabung dengan foto orang Islam yang mereka bunuh saudara. Mereka kirim ke Kongres Amerika Serikat. Apa mereka bilang? Ini kami umat Kristen dibantai oleh umat Islam. Biadab. Presiden ditekan oleh Amerika saudara. Presiden tugaskan Yusuf Kala turun di Poso saudara untuk mendamaikan seluruh mujahidin. Binaan olahraga biliar yang dikelola oleh KONI pusat, tapi ternyata disalahgunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk ajang perjudian, penyebaran ekstasi, dan ajang prostitusi. Nah, kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan ke KONI, ke Pemda DKI, laporkan ke polisi, sampai 2 tahun itu tidak ada tindakan, sementara masyarakat setempat sudah resah. Nah, ketika terjadi clash antara pengelola daripada kemaksiatan tadi dengan Laskar FPI, akhirnya terjadi pengerusakan, dan itu sudah diadili. Laskar FPI yang melakukan pengerusakan pun sudah ditangkap, sudah diadili, sudah dipenjara. Tapi akhirnya tempat olahraga itu pun sampai saat ini tidak dijadikan tempat maksiat lagi. Jadi sampai juga nyeret, berarti memang FPI ini tidak membenarkan kekerasan. Ya, kita tidak membenarkan kekerasan. Artinya kalau memang ada laskar kita yang bersalah, kita serahkan ke polisi. Silakan diproses, silakan diadili. Ya Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung dong. Untuk gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang ajar lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Tapi kita juga nggak boleh ganggu mereka Natal, betul? Boleh ganggu mereka Natal? Boleh teror mereka Natal? Boleh ancam mereka Natal? Nggak boleh. Jangan teror, jangan ancam, jangan ganggu. Tapi ingat, tidak boleh kita ikut mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut merayakan dengan mereka di gereja. Na'udzubillah min. Biasanya matinya sul khatimah. Apa itu orang alim, apa itu Habib, apa itu teriak-teriakan di Monas. Hati-hati deh. Nanti punya ilmu semana sih? Nanti ibadah semana hebatnya ibadah deh? Nanti bela agama Allah sampai mana? Apa itu Habib Rizik? Apa itu? Ente hati-hati. Ente nggak ada manfaat. Ente hidup ente nggak ada manfaat buat orang. Ini ngomongin orang-orang yang membela agama Allah.
Intang sullah yang surkum. Jangan, hati-hati. Khawatirnya kata Imam Syafi'i, orang membicarakan orang alim matinya su'ul khatimah, matinya su'ul timah. Ente kalau nggak suka sukut bil kalam, sukut bila kalam, jangan ngomong. Jaga hati ente. Lagi di ahlul baitnya Rasul, darahnya mengalir bersambung kepada Rasulullah SAW. Padahal orang alim kok begitu lah ini. Nah ini kan ajib, padahal orang yang mencintai kita lah ini langsung kita habisi. Emang Habib Rizik ngapain? Itu fitnah yang kau dengar. Tidak boleh dengar begitu, lihat gara-gara WA, gara-gara ini. Bagaimana fitnah kau dengar? Kamu katanya dengar Buya, karena cara dengarnya rupanya dia ke bawah untuk mencaci Habib Rizik contoh. Padahal orang itu bukan orang jauh, dia katanya senang dengan majelis kita. Bayangkan, ke bawah gara-gara media informasi fitnah tentang Habib Rizik, dia percaya dengan fitnah itu. Bayangkan, kita maksudnya besarkan hatinya dia, kita ngomong orang alim kayak apapun belum tentu totonya di bawah Habib Rizik. Nah Habib Rizik kenapa? Katanya beginilah, itu yang tidak boleh kau dengar, itu bahaya, pengrusak, sehingga kau membenci seseorang, ternyata hatimu kotor setelah itu. Dia beristighfar setelah. Jadi nggak boleh, harus tobat. Kau minta maaf sana. Gimana caranya? Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idolane NU, Habib Rizik gurune NU, Pak Dahlan Iskan idolane NU, para habaib digandrungi NU, Syekh Hermania kebanggaan NU, Syekh Hermania kebanggaan NU. Habib Rizik